Roma 5 ayat pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu rahasia yang besar. Bagaimana kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yaitu tahan uji. Orang-orang yang tahan uji adalah orang-orang yang mencapai pada apa yang diharapkan. Pengharapannya tidak akan mengecewakan. Kegagalan kita karena kita tidak tahan uji. Khususnya visi 2033, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari 10 tahun ke depan, saya percaya kita akan melihat karya kemuliaan Allah, karya kemuliaan Bapa. Tambahkan umur kita 10 tahun ke depan. Jangan pernah kita pesimis, jangan pernah kita ini ragu-ragu, jangan pernah kita ini down. Karena kita percaya bahwa 10 tahun ke depan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, yaitu kuasa pembalikan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan yang tidak pernah terbayang dalam pikiran kita, Allah akan menyatakan kepada orang yang tahan uji. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak teman-teman karena proyek kita ke depan, 10 tahun ke depan, sebagaimana saya sudah sampaikan dan saya membuka ruang ini untuk umum. Karena Tuhan Yesus sendiri berfirman bahwa rumahku adalah rumah doa segala bangsa. Jadi kita harus memberi ruang kepada semua orang. Bukan karena hebat kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena firman-Nya. Dan kita ini dipakai menjadi carangnya, menjadi alatnya. Oleh karena itu dibutuhkan tahan uji. Bagaimana kita bisa tahan uji? Karena itu yang menentukan. Bukan berarti Tuhan itu tidak bekerja dalam hidup kita. Bukan. Bukan berarti rancangannya tidak berjalan dalam hidup kita. Tidak. Rancangan Tuhan tetap berjalan. Asal saudara tahan uji. Katakan amin. Maka itu ayat pertama dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama bagaimana kita tahan uji saudara? Hiduplah damai dengan Allah. Saudara harus hidup damai dengan Allah. Karena saudara sudah didamaikan. Ketika saya pada awal mula mempraktekkan doa mujizat. Dan itu baru pertama saya menjadi pengikut Kristus. Itu saya praktek ke istrinya almarhum ya, istrinya Agus, Sri ya. Menantu dari Pak Mul. Datang dengan berdarah mulut karena kanker stadium berapa? Oh stadium 4 ya, serviks. Saudara saya itu praktek saudara. Saya cuma tanya sama almarhum Sri. Kamu mau sembuh? Mau Pak. Kamu sudah damai enggak dengan Gusti Allah? Bagaimana kamu damai?
Kalau kamu damai dengan Gusti Allah, maka kuasanya bekerja. Dan pendamaian itu terjadi dari pengampunan dosa. Bagaimana kita bisa damai, saudara? Kita penuh dosa. Kita bersyukur kepada Allah, Bapa yang esa itu, yang menciptakan langit bumi, yang mengutus putranya. Dan saya sampaikan ke Sri, hari ini aku beritakan ada Yesus Kristus yang diutus supaya kamu damai. Orang yang damai dengan Allah itu tidak merasa bersalah, saudara. Sebab dosa itu yang menyebabkan kita sakit. Dan akhirnya saya ceritakan, percaya kepada Dia. Kalau kamu percaya, kamu damai. Dan waktu itu saya berdoa. Saudara, saya berdoa tidak seperti yang saya lakukan ini. Hanya saya berdoa, Bapa, aku minta di dalam nama putramu Yesus Kristus, sakit penyakit kanker ini keluar. Dan oleh pilu Tuhan Yesus kamu harus disembuhkan. Saudara, bukan satu kebetulan, kuasa Tuhan bekerja. Dokter yang memeriksa mengatakan bahwa Sri bebas dari kanker, dari CA. Dan itu terjadi, sampai hari ini suratnya ada. Itu pertama kali saya tahu saya diberi karunia mujizat. Bapak ibu saudara, Allah bekerja. Saudara jangan terpengaruh loh, orang lain didoakan tidak sembuh. Oh tidak, itu Tuhan tetap bekerja dengan caranya. Yang penting kita percaya. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Saya tidak berbicara hanya sakit penyakit, tapi bagaimana rancangan Allah. Sebagaimana 2033, 10 tahun ke depan kita bisa berjalan melihat karya kemuliaan Bapa. Hidup damai dong dengan Tuhan. Jangan bikin dosa. Katakan amin. Jangan bikin dosa. Ngomong kanan kiri, jangan buat dosa. Lebih baik buat bakpao. Amin. Kalau buat bakpao itu jadi berkat buat semua orang. Buat dosa menyusahkan kita. Makanya saya tadi katakan sama ibu. Ya ibu tadi namanya siapa? Ibu siapa? Kok? Bu Restu. Ampuni orang yang salah. Sebagaimana saya mendoakan Ibu Sulika. Ibu, ada orang benci ibu. Itu enggak jauh saudaramu. Iya Bapak memang. Ampuni. Damai. Hidup damai, berkatnya turun. Hidup damai, rezeki banyak. Itu pasti. Katakan amin. Jadi damai, damai. Dan bersyukur kita memiliki juru damai. Ya, namanya Yesus Kristus. Dan itu utusan Allah yang datang ke dunia. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara, hidup dengan iman itu artinya hidup damai. Orang yang hidup damai tidak berbuat dosa. Orang yang hidup damai tidak suka tengkar. Kalau saudara lihat orang suka tengkar ya. Orang Jawa bilang suka gelutan. Wah, itu belum damai. Amin. Orang yang sudah damai itu pasti membawa damai bagi semua orang. Katakan amin. Udah prinsipnya itu. Hidup mati di tangan Tuhan. Tapi orang yang membawa damai, hidup damai sejahtera oleh karena Kristus, Yesus Tuhan kita, maka kita akan menjadi orang yang tahan uji. Saya berpesan pada anak rohani saya, imam-imam yang bersama saya sudah diteguhkan Tuhan. Apa yang akan kita kerjakan nanti bagi kota Malang? Saya sedang terus mencari. Tuhan sudah tunjukkan bahwa Tuhan tampil bersinar, itu yang saya kejar itu nanti. Jadi ada sinar kemuliaan yang dinyatakan di kota ini. Makanya pusdiklat gedung ini akan terjadi, cikal bakalnya itu dari sini ini. Mulai Kamis ini kita buka, amin. Dan hari Selasa, hari Rabu, hari Sabtu sebulan 2 kali kita buka. Saya percaya saudara, apa yang kita lakukan sekarang menjadi landasan fondasi untuk sinar kemuliaan Allah dinyatakan atas kota ini. Kita melihat bagaimana peperangan terjadi. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kota Malang penuh damai. Kita bisa nyanyi memuji Tuhan, maka itu yang sakit, yang ada persoalan, jangan berkecil hati. Damai saja dengan Tuhan, maka kuasanya bekerja. Ucapkan syukur. Bersyukur
Dan Tuhan Yesus itu bagi semua orang. Yesus Kristus datang juru damai semua orang. Ayat kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang pertama, hiduplah damai dengan Allah. Jadi hidup damai sejahtera itu bukan ke gunung cari ayam mancing gitu, bukan. Damai dengan Tuhan. Kalau damai dengan Tuhan, damai sama tetangga. Katakan amin. Loh, kalau saudara bilang damai sama Tuhan tapi sama tetangga musuhan, Anda belum damai. Itu prinsip saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, senantiasa hidup dalam anugerah. Selalu saudara bersyukur, ini semua karena anugerah. Amin. Kasih karunia ini penting saudara. Ketika saudara berdiri atas kasih karunia Allah, pengharapan itu ada di depan saudara. Orang-orang yang bisa merasakan anugerah. Orang-orang inilah yang memiliki pengharapan yang kuat. Orang yang tidak bisa mengucap syukur karena dia tidak memahami anugerah Allah. Anugerah Allah itu kehidupan, kesehatan, pekerjaan, keluarga, semuanya. Bahkan keselamatan kekal. Itu anugerah Allah. Dan saudara harus hidup dalam anugerah ini. Saya percaya orang yang hidup atas kasih karunia, maka orang ini akan tidak menganggap sepele segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Sekecil apapun, tidak akan menganggap itu sepele. Saudara, mungkin kita tidak sadar bahwa nafas itu sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa bernafas. Makanya waktu saya doakan tadi, terima nafas kehidupan. Sebab Allah menciptakan manusia pertama Adam dari debu tanah, dihembuskan nafas kehidupan. Hidup. Saya berdoa setiap saudara menerima nafas kehidupan Allah, engkau hidup. Orang hidup itu punya pengharapan, katakan amin. Orang putus asa itu pinginnya mati. Saudara, kalau saudara damai dengan Tuhan dan saudara menerima kasih karunia, bersyukur atas nafas kehidupan, maka engkau akan tetap hidup dan punya pengharapan. Bahkan Habel pun mati, dia tetap berteriak. Karena apa? Dia punya pengharapan. Darahnya masih berbicara. Katakan amin. Karena kasih karunia itu adalah pintu. Ketika saudara didamaikan dengan Allah, maka saudara memiliki pintu, yaitu kasih karunia. Hiduplah dalam tudung kasih karunia. Kalau saudara beriman bahwa kasih karunia ada dalam hidupmu, maka segala sesuatu, kemudahan, kemurahan terjadi dalam hidupmu. Itu kasih karunia. Hiduplah dalam kasih karunia. Orang gak bisa, kamu bisa. Kenapa? Kasih karunia. Itu terjadi bagi orang yang beriman. Katakan amin. Jangan selalu pesimis. Kita ini kan kadang tergantung pada keadaan orang lain. Tidak bisa saudara. Jangan pesimis. Kasih karunia ada pada diri saudara. Mungkin orang lain menerima sesuatu yang berbeda. Tapi saudara percaya bahwa saudara mendapatkan kemudahan dari Allah. Itu iman. Katakan amin. Maka kita akan menerima kemuliaan Allah. Jadi bagaimana saudara bisa tahan uji? Hiduplah dari kasih karunia. Kita bisa percaya kepada Yesus Kristus itu kasih karunia. Karena saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, jika bukan Tuhan Yesus datang kepada saya. Tidak ada seorang pun yang dapat menerima Tuhan Yesus kecuali Allah yang menarik orang itu untuk datang kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Maka itu tempat ini bebas bagi siapapun, khususnya hari Kamis. Karena Kamis ini saya buka ruang untuk doa mujizat. Kecuali hari-hari ibadah minggu, dan itu khusus ya saudara. Karena setiap orang memiliki keyakinan berbeda. Tapi saya rindu nanti melalui gedung Pusdiklat yang kita akan bangun,
saya percaya sinar kemuliaan Allah akan dinyatakan. Bersiaplah Bapak Ibu Saudara hidup dalam kasih karunia. Syukuri terus. Jangan ngomel. Jangan menggerutu. Jangan. Tuhan tidak suka dengan orang ngomel, saudara. Jangan pernah ngomel apapun. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Tolong saya dibantu pemusik ya. Tolong siapkan anugerahmu mempesona. Bapak Ibu Saudara, ini penting loh saudara. Saya yakin rancangan Allah itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang membuat gagal itu siapa? Ya kita. Tidak tahan uji, makanya umat Israel yang berjalan di padang gurun mati semua. Karena mereka tidak hidup damai dengan Tuhan dan tidak hidup dalam kasih karunia. Orang yang tidak dalam hidup kasih karunia itu nuntut terus aja, kurang terus aja. Tidak terima terus aja. Tidak mensyukuri terus. Jangan sampai saudara. Karena apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita untuk menolong banyak orang, untuk berdampak bagi semua orang ketika kita tetap hidup dalam anugerahnya. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Anugerahmu mempesona ya. Saudara, pujian ini saya sangat suka. Supaya Bapak Ibu Saudara tahan ujilah. Karena Tuhan katakan ke saya. Perjalanan untuk mencapai Tuhan tampil bersinar di dalam kehidupan umatnya ketika kamu tetap tahan uji. Dan ini ayat yang Tuhan beri. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Dan saya percaya malam hari ini kuasanya bekerja. Bapa, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Bapa, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Bapa. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Mari saudara sendiri juga di rumah katakan Bapa. Panggil Tuhan Allah kita Bapa. Ayo, Ibu Restu, angkat tangan Ibu Restu. Kuasanya bekerja. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur.
berharga di matamu. Katakan sama-sama, oh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Sama-sama. Ku berharga di matamu Bapa. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Bapa. Anugerahmu cukup bagiku. Sekali lagi, ku berharga. Ku berharga di matamu Bapa. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Bapa. Anugerahmu cukup bagiku. Mari lebih dahsyat lagi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Bapa. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Umat Tuhan yang keras juga di rumah. Katakan amin. Amin. Keselamatan lebih penting dari segala sesuatu. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita sudah diampuni dosanya oleh pengorbanan putranya Yesus Kristus, maka kita hidup dalam kasih karunia. Nah, poin ketiga ini yang membuat kita kuat, saudara. Kita baca ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Lihat Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya tidak ngerti arti kesengsaraan. Saya tidak mau sengsara, saya tidak mau menderita. Saya anti sengsara, anti penderitaan. Saya cari orang pintar, saya cari dukun, paranormal. Saya membuat saya tidak sengsara, saya tidak menderita. Tapi ketika saya ketemu dengan pribadi Yesus Kristus, di situ saya mengerti. Ketika saya didamaikan dengan Allah, saya hidup dalam kasih karunia. Saya tahu kalau saya bisa hidup ini karena anugerah. Kalau saya bisa selamat karena anugerah. Karena saya melihat bagaimana penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia sengsara, dia lebih daripada kesengsaraan kita. Dicambuk, padahal dia datang dari Allah, dia utusan Allah. Dia bukan sekedar nabi, tapi dia putra Allah yang datang dari surga. Dipukuli, diludahi. Saudara, harga diri diinjak-injak. Hari itu saya mengerti, saya tidak perlu punya harga diri. Harga diri saya ada di dalam Tuhan, katakan amin. Meskipun saya dihina, diinjak, saya percaya. Semua itu akan mendatangkan kemuliaan. Dari itu kita bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan yang kita terima bukan karena kesalahan kita. Kita tetap hidup baik. Kita tolong orang tapi kita kok malah dibentung. Kita berbuat baik dengan orang tapi kita malah menderita. Firman Tuhan berkata, kita bisa bermegah. Bermegah itu kita ini bisa bangga dengan kesengsaraan karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun mengalami kesengsaraan. Penderitaan, bahkan penderitaan kita tidak ada apa-apanya.
Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, melalui penderitaan kita justru ada banyak orang akan diselamatkan. Jadi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, rela menderita. Orang yang tahan uji, rela ikhlas menderita. Apapun saudara, Tuhan punya waktu. Satu kali orang-orang menderita karena kebenaran, orang yang akan dimuliakan. Waktu itu adalah jawaban Bapak Ibu Saudara. Orang yang tabah dalam penderitaan kesengsaraan seperti Ayub. Dia tahan uji, maka 2 kali berkat dia terima. Ini yang kita mesti jaga. Bahkan firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 29 saya sangat hafal. Kita dikaruniai bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Bukan itu saja. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Katakan amin. Penderitaan bagi orang percaya justru itu mendatangkan kemuliaan mahkota. Katakan amin. Jangan alergi dengan penderitaan. Apapun penderitaan kita. Karena kita punya tujuan. Kita berjalan dalam kekekalan. Kita bukan orang yang tidak punya tujuan kekal, saudara. Bukan cuma tujuan fana. Ini yang membuat kita tahan uji. Jangan anti menderita. Contoh misalkan tadi ketika Ibu Ling ini lagi live streaming. Tiba dia ditelepon anaknya kecelakaan. Penderitaan. Oh kalau dulu saya saudara. Waduh orang Jerman bilang sifat coping ya. Udah bingung sifat coping itu gimana, kok maksudnya sifat coping itu apa nggak tahu. Waduh panik saudara, rasanya itu hancur hati. Seperti kakak saya harus operasi di Singapura, kemarin saya doakan. Oh itu bergejolaknya itu kalau dulu tanpa Kristus saudara, udah saya tidak kuat saudara. Tetapi saya sadar ayat ini saya dikaruniai bukan saja percaya, tetapi menderita untuk dia. Bagaimana menderita untuk dia? Sebagaimana Bu Ling mendengar anaknya kecelakaan, kaget. Ini penderitaan kesengsaraan. Ketika kita mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Kita tahu di balik itu ada rencana. Setiap kejadian yang kita alami, di balik itu ada rancangan Tuhan. Di balik itu Tuhan mau kita semakin dekat mengenal Dia. Katakan amin. Tidak mungkin tidak ada. Justru orang-orang yang berhasil hidup di dunia ini karena mereka adalah orang-orang yang melewati kesengsaraan, melewati penderitaan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Ayat 3 dulu. Bahwa karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Jadi yang pertama damai dengan Allah, yang kedua hidup dalam kasih karunia, ketiga siap menderita. Karena saudara tahu Kristus menderita. Jadi kalau ada penderitaan apapun dalam rangka saudara tetap berjalan ibadah, menyembah, melayani. Di situ Anda punya penderitaan. Ada yang penderitaan ekonomi, ada penderitaan keluarga, sakit penyakit, jangan takut. Allah ada bersama saudara, amin. Dia akan bekerja. Dan justru itu menimbulkan apa? Ketekunan. Yang keempat, bagaimana kita tahan uji? Tekun. Apa yang sudah saudara mulai, lakukan terus. Tekun terus, tekun terus. Hanya orang yang tekun saudara, tekun ibadah, tekun berdoa, tekun pengajaran, tekun berbuat baik. Saudara ada penilaian dari surga. Dan dengar saudara, jemaat yang saya gembalakan, imam-imam juga yang di luar kota mengikuti live streaming. Saudara, hanya dengan tahan uji inilah, maka kita akan sampai pada 2033. Bahkan bukan hanya 10 tahun tapi 4 tahun ke depan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. 4 tahun saudara saya sudah katakan, tahun 2023 adalah tahun peningkatan. Tahun 2024 adalah tahun terobosan. Tahun 2025 adalah tahun percepatan. Dan tahun 2025 itu buah lebat.
Kita beriman, katakan amin. Tapi kita harus tekun. Karena apa? Tuhan tuh ajarkan saya gini. Tuhan tuh menilai ketekunan. Tuhan menilai tahan uji. Sungguh hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya modal, tidak punya sesuatu rancangan yang besar. Bagaimana mungkin? Itu yang saya cari saudara. Tuhan, kami tidak mampu membangun pusdiklat 1.500 meter, 3 lantai, membutuhkan 16 M. Uang siapa? Saya cari Tuhan gimana caranya. Di situ Tuhan tujuan. Tekun kamu. Tahan uji. Sebab orang yang tahan uji saudara, pintu surga terbuka. Kehendak Allah turun atas orang itu. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Yang terakhir ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi 4 hal saudara. Tidak mungkin saudara bisa tahan uji tanpa melalui 4 hal. Tidak mungkin. Orang-orang yang tahan uji itu karena mereka mengalami 4 hal ini. Orang jahat tidak pernah tahan uji. Orang najis hidupnya, kotor, tidak pernah tahan uji. Hanya orang saleh yang tahan uji. Dan orang saleh adalah orang yang takut Tuhan, orang yang suka sembahyang, orang yang suka bersedekah, orang yang hidup baik. Itulah orang yang tahan uji. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Saya ajak saudara, pengharapan kita ada 10 tahun ke depan Tuhan akan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saya undang bagi berdiri, ucapkan syukur. Oh repasyakarabara, ucap.